Hai kalian semua, gimana kabarnya? Semoga masih semangat ya, semoga tetap sehat selalu lah ya, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentu saja, saya hanya mau kasih tahu ke kalian bahwa saya akan ada di Jabodetabek pada tanggal mulai pertengahan minggu ini sih sampai nanti tanggal kira-kira tanggal 28 baru saya pindah ke kota lain. Nah, sudah ada teman-teman kalian yang mendaftar untuk personal reading maupun belajar basic tarot atau yang dua-duanya juga ada. Jadi untuk kalian yang memang berminat untuk dua hal itu atau dua-duanya sekaligus, personal reading atau belajar basic tarot atau dua-duanya, itu bisa menghubungi saya di luciaseptiana79@gmail.com. Nanti saya tulis di bawah keterangannya. Kemudian tanggal yang bisa dipilih itu 19-20, saya ada di Kemang, Jakarta Selatan. Dan 23-24 Oktober saya ada di BSD. Kuotanya sedikit sekali, cuma 10, dan sudah ada di 4 tanggal itu sudah ada yang mendaftar. Jadi masih, ya saya pikir masih 5 orang, 6 orang lagi masih boleh lah. Di luar itu saya nggak mau banyak-banyak juga. Karena nanti jadinya nggak intensif ya. Jadi keburu-buru nggak enak. Jadi silahkan mendaftar saja, kasih nomor telepon yang bisa dihubungi, pasti saya akan hubungi. Dan fee-nya berapa juga nanti akan saya sebutkan di situ, di jawabannya. Gitu ya. Yang mau ketemu silahkan, yang enggak ya silahkan juga melihat video-video aja yang saya selalu upload di YouTube. Oke, sekarang kita lihat bacaan kalian di pembacaan tarot kali ini. Salam light angel and love. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Hai Sagittarius. Saya tahu banyak sekali di Sagittarius nggak peduli sama begini-beginian. Oke, tapi ternyata ada juga yang Sagittarius yang nonton selalu dan komen selalu. I appreciate that. Saya sangat menghargai hal tersebut. Terima kasih banyak ya. Oke. Karena biasanya yang baper-baper tuh kayak Virgo gitu, Taurus gitu kan, Cancer, apalagi Leo gitu ya. Tapi Sagittarius, Leo nggak terlalu baper sih, tapi nggak tahu penontonnya banyak juga jadi. Oke. Terima kasih ya. Ada, kalau nggak salah ada Sagittarius yang bilang, Mbak Lucy terus bikin bacaan, nggak usah mikirin berapa banyak yang nonton. Ya iya memang gitu, tapi memang kemarin-kemarin kalau lagi sibuk memang susah buat saya bikin. Itu aja sih, bukan saya nggak mau bikin, tetap bikin. Oke. Sudah ada kartunya ya Sagittarius. Kebanyakan energi tanah nih. Oh, tapi yang pertama The Dreamer atau The Fool. Kalau di kartu yang lain, The Dreamer nih sama dengan The Fool. Oke. Kok Fool Mbak Lucy? Bodoh, bukan. The Fool tuh bicara tentang a new beginning, a new adventure. The Fool tuh bicara tentang itu. Oke, kita baca aja ya. Embrace your true purpose. Begin a new adventure. Trust yourself. Ini adalah bacaan untuk kalian yang Sagittarius di bulan Oktober tanggal 15 sampai akhir ya. Dan karena ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Dan kartu pertama kalian adalah The Dreamer atau The Fool, bicara tentang new adventure atau petualangan baru atau sesuatu yang baru di dalam kehidupan kalian. Oke. Dan itu akan terjadi di tanggal 15 sampai akhir Oktober. Hal baru yang datang di dalam kehidupan kalian dan berhubungan dengan mimpi-mimpi kalian. Oke. I never realize. Oke, ini realize saya nggak pernah benar-benar memperhatikan gambarnya ya.
Ada phoenix di atas ini, burung phoenix, oke. Burung phoenix itu sebenarnya a myth ya, bukan benar-benar ada burung phoenix. Ada yang bilang, oh enggak, itu burung phoenix itu seperti burung Garuda, burung elang, apapun ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Burung yang berhubungan dengan mitos ini, si phoenix ini adalah seekor burung yang di suatu masa dia akan melebur jadi debu, dan dari debu itu tumbuh lagi satu burung piyik gitu ya, bayi burung, dan akhirnya tambah besar, tambah besar, tambah besar, besar, terbang kemana-mana melanglang, terus nanti balik lagi, mati jadi debu, dan dari debu itu tumbuh lagi, gitu aja terus ulang ulang ulang, oke. Karena Tarot bicara tentang reinkarnasi. So, kalau kalian nggak percaya reinkarnasi nggak apa-apa, tapi kadang-kadang saya mikir kalau nggak percaya reinkarnasi kenapa lihat tarot gitu ya. Eh, but anyway, it doesn't matter. Saya nggak perlu menjudge hal tersebut. Yang jelas, The Fool atau The Dreamer ini bicara tentang sesuatu yang baru, yang benar-benar baru di dalam kehidupan kalian, Sagittarius. So, siap-siap aja mengalami sesuatu hal yang benar-benar baru dalam kehidupan kalian. Ya. Oke. Lanjut dengan Prince of Autumn. Cautious but wise action, meticulous attention to detail, kindness to other. Oke, sebagai Sagittarius yang punya elemen api, kalian adalah yang paling tidak peduli dengan keadaan, ya. Tapi saya percaya bahwa kalian tetap adalah orang-orang baik, dan di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober ini menuntut kalian untuk melakukan hal-hal dengan lebih bijaksana, ya, wise action, harus lebih bijaksana dalam mengatur apapun yang akan kalian atur, dalam merencanakan apapun yang kalian rencanakan, dan berhubungan dengan your dream dari The Dreamer tadi, ya. Kalau ini menyangkut diri kalian dan merasa kayak, ya ini mau-maunya saya, nah itu adalah si Sagittarius. Coba untuk kali ini, oh my god, sorry, saya ada goosebumps sedikit. Untuk kali ini pikirkan juga orang lain, pikirkan juga kepentingan orang lain, bukan hanya diri sendiri aja gitu. Karena kan kalian hidup nggak cuma sendiri, kalian hidup di tengah-tengah orang banyak, kalian saling berinteraksi, nggak bisa juga Sagittarius sendirian, orang lain butuh kalian, kalian butuh orang lain. So dibutuhkan kebijaksanaan di sini, ya I know. Sorry ya, pesannya gini, coba tolong lebih bijaksana Sagittarius. Apapun itu, saya nggak tahu apa yang sedang kalian hadapi karena yang nonton ini banyak. Tapi apapun itu, lebih bijaksana aja dalam menyingkapi sesuatu di tanggal 15 sampai akhir Oktober. Lebih bijaksana aja. Ya. Sampai sini kenapa berat ya? Padahal bacaannya nggak sedih, tapi kok berat sayanya. Oke, fine. Ada Ten of Autumn, ini lagi-lagi energi tanah ya. Take step to ensure the financial security of your children or other loved one, making wise investment or planning for retirement. Untuk kalian yang ingin berinvestasi, nah itu tadi mungkin memang harus dilakukan dengan bijaksana. Untuk kalian yang ingin memulai sesuatu hal juga harus dilaksanakan dengan bijaksana, apapun itu, karena nggak mungkin segala sesuatunya ini jadi kayak ya udah sih, nggak usah mikirin yang lain, pikirin aja diri sendiri dan kebahagiaan diri sendiri. Nggak bisa kayak gitu, harus tetap investment pun harus tetap mikirin yang lain-lain selain yang ada di kepala kalian gitu ya. Oke. Dan itu di pertengahan sampai akhir
Oktober kalau kalian ingin berinvestasi silahkan, karena itu baik-baik saja bisa dilakukan. Oke. Ada Nine of Autumn juga, bilangnya apa nih? Reward yourself for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Oke, ya memang Sagittarius memang lebih suka melakukan apa-apanya sendiri ya. Oke. Enggak, saya nggak bilang kalian egois, tidak. So, saya tidak perlu menghakimi seperti itu. Tapi memang kalian bagus melakukannya, it's good. Menjadi seorang Sagittarius yang punya pendirian tetap dan kuat pendiriannya. Dan kalau kalian merasa bahwa ini waktunya saya untuk bersenang-senang dengan diri kalian sendiri, silahkan. Nggak ada yang salah dengan itu. Oke. Ada balance. Take everyone's input into consideration. Merge viewpoint or create a better solution. Take your time. There is no need to rush. Katanya nggak perlu terburu-buru. Ada balance atau keseimbangan. Ya, atau justice. Oh, no. Bukan justice kalau ini. Justice ada lagi. Temperance. Kartunya kalian. Kartunya kalian. Oke. Banyak input, masukan-masukan itu silahkan kalian tampung. Mungkin perlu kalian pertimbangkan juga masukan dari orang lain, bisa disatukan dengan apa yang kalian inginkan sehingga jadi kolaborasi yang baik dan tidak menyakitkan banyak orang, menguntungkan diri sendiri maupun orang banyak. Nggak perlu terburu-buru katanya, dipikirin aja dulu. Oke? Eight of Summer, dan ini adalah energi air. The desire for more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Ada beberapa dari Sagittarius memang harus move on, harus pergi dari hal-hal yang kemarin-kemarin atau sekarang masih menghambat langkah kalian. So move on aja my dear Sagittarius, karena the dreamer tadi ya, ada adventure baru, ada sesuatu hal yang baru yang akan baik ke depannya bagi kalian dan bisa menjadi sebuah life changing atau perubahan dalam kehidupan kalian, and that's for your future. Kenapa saya ngomong begitu padahal di sini nggak nyebutin future? Karena ada the star. Oke. Karena ada the star, dan biasanya the star bicara tentang masa depan. Oke. Baik. The Star, kartu yang terakhir dari deretan yang ini. Look to the future with hope and optimism. Lihat masa depan kalian dengan harapan dan juga optimisme. The power of faith to move mountain. Katanya keyakinan atau iman dapat memindahkan gunung. So aku nggak bilang kalau gunungnya bisa pindah sendiri dengan hanya yakin, pindah gitu. Nggak gitu ya. Ini hanya kiasan. Maksudnya tekad yang kuat, keyakinan yang kuat dapat merubah segala hal, walaupun itu terlihat tidak mungkin, tapi bisa terjadi gitu ya. Happy change that bring relief from challenging time. Ini overall bacaannya bicara tentang perubahan, tentang sesuatu hal yang baru. So memang akan terjadi seperti itu untuk para untuk para Sagittarius dimanapun kalian berada yang nonton ini. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kalian di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan, karena itu berhubungan dengan masa depan kalian. Masa depan yang bagaimana? Yang penuh harapan, yang cerah. Asal kalian punya keyakinan sebesar itu. Saya tidak tahu sebesar apa, karena saya yakin orang per orang tidak sama. Ya, tapi ya kalau kalian punya keyakinan sebesar itu, apapun itu bisa terjadi. Sorry. Saya akan buka beberapa kartu lain. Nanti kalau saya habis selesai buka deck yang ini, saya akan buka The Good Tarot, dan ini saya akan meminta kalian mengajukan 3 pertanyaan yang akan saya jawab ya atau tidak.
So siap-siap aja ya. Kemarin saya suka lupa ngingetin. Jadi mungkin kalian kaget, aduh suruh nanya 3 pertanyaan apaan ya gitu, 3 permintaan apaan ya gitu. Oke, kalau untuk Sagittarius mumpung inget, saya bilang aja ya. Thank you. Thank you. And this one too? Okay. Oh wow. Temperance-nya datang lagi. Iya. Balance tadi tuh temperance, kartunya kalian. Sekarang datang lagi tuh si temperance. Hai, the star juga tapi terbalik. Temperance-nya juga terbalik. Oke, ini ada yang nggak balance nih. Ada yang nggak balance nih. Oke. Ada Two of Pentacles untuk kalian, so pertimbangkan lagi ya Sagittarius. Kalau itu bagus untuk kalian tapi nggak bagus dengan untuk orang lain ya, sok pikirin lagi. Jangan terlalu berkeras hati. Ya kasihanlah orang lain juga, walaupun ya kadang-kadang kita mikirnya gini, itu kan kebahagiaan kita, nggak perlu dicampuri oleh orang lain. Benar. Tapi ada hal lain yang harus kalian lihat di situ. Knight of Pentacles yang terbalik. Apapun yang kalian usahakan itu memang bisa terjadi. Tapi kalau terhambat akan sesuatu hal, yang nggak usah sedih, nggak usah stres, karena beberapa hal akan terhambat ya, terutama dalam bidang keuangan. Kalian usaha tapi hasilnya belum seperti yang kalian inginkan, atau bahkan mau usaha terhambat sesuatu. So it's okay, nggak usah terlalu stres, karena ya tetap aja ada hal-hal baik di depan sana. Ada Six of Cups yang terbalik. Beberapa dari kalian mendapatkan perlakuan atau input atau masukan yang mungkin bikin kalian nggak suka gitu, atau nggak nyaman karena kalian nggak maunya nggak gitu, tapi masukannya beda dengan apa yang kalian inginkan. Terus kalian mikir, ayo kuat-kuatan saya atau pendapat itu gitu. Ya udahlah, gimana win-win solutionnya aja ya. Sagittarius. Ada Ten of Pentacles yang terbalik. Ya kalian nggak mau dengerin pendapat orang lain, masukan orang lain, apapun itu ya udahlah, hidup kalian sendiri. Nggak apa-apa. Di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober itu yang terjadi. Ya saya nggak bisa ngomong apapun. Kalau memang kalian ngerasa ini lebih baik dibandingin pendapat orang lain, pendapat kalian yang lebih baik, ya nggak apa-apa. Kalian punya keyakinan itu, kalian memang cukup keras dalam hal tersebut, ya udah nggak apa-apa. Pesan yang harus disampaikan adalah ada yang terluka dengan itu, Sagittarius. Ada yang terluka dengan kekerasan sikap kalian. Saya nggak tahu ya masalah kalian apa, karena yang nonton ini banyak. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa ada yang terluka dengan sikap keras kalian itu. Tapi kalau kalian bilang, nggak peduli, ini hidup saya, ya nggak apa-apa juga. Saya nggak bisa merubah pikiran kalian. Tapi kalau orang tersebut atau hal tersebut berarti di dalam kehidupan kalian, please, karena itu akan merubah juga masa depan kalian. Kalau terlalu berkeras hati, kalian ya akan menyakiti orang lain pada akhirnya gitu. Atau ada hal-hal yang nantinya kalian sesali di kemudian hari. Tapi saya yakin walaupun nyeselnya di dalam, gak akan keluar
nggak akan diperlihatkan oleh Sagittarius segitunya. Ada Page of Cup yang terbalik. Kalau kalian pikir itu tanda bahwa orang lain itu tidak cinta kalian, tidak care atau apapun, it's wrong, itu salah. Orang lain care sama kalian dan kalian nggak mau denger itu, nggak apa-apa juga, tapi ya sudahlah, mau kalian sudah. Oke, itu yang terjadi di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober. Ada King of Wands juga. Oke. Apapun yang kalian ingin lakukan dan sudah kalian rencanakan dari jauh-jauh hari, ya sudah, mau direncanakan bisa tercapai, bisa. Oke, silahkan. Oke, apapun itu bisa terlaksana. Wheel of Fortune yang terbalik, yep, ini yang saya bilang tadi. Bisa dilakukan, tapi akan ada yang tersakiti. Kenapa? Karena sebenarnya semesta juga sudah mengingatkan kalian gitu. Beberapa pintu tertutup untuk kalian bukan karena berarti semesta jahat sama kalian atau Tuhan tidak merestui apa yang kalian inginkan, bukan, tapi mungkin harus ditunda, harus ada adjustment, harus ada pertimbangan tentang keadilan atau pertimbangan tentang hal lain apapun itu. Tapi kalau itu tidak bisa dan kalian punya pemikiran yang lain, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi memang Wheel of Fortune-nya terbalik, so means semesta kurang menyetujui sebenarnya apa yang sedang kalian kerjakan sekarang. Tidak apa-apa, tenang aja. Ada Tower-nya terbalik, ada The Lovers ya. Beberapa dari Sagittarius punya soulmate, twin flame, apapun itu. So kalau ada hubungannya dengan ingin menikah, ingin bertunangan atau apapun, lanjutin aja karena ya orang tersebut memang orang yang tepat untuk kalian. Sekali lagi, kalau itu toxic relationship nggak usah, tinggalin aja. Saya ngomong tentang relasi yang baik ya. Soulmate atau twin flame itu adalah relasi yang baik, nggak mungkin toxic, nggak mungkin saling nyakitin atau saling menjatuhkan satu sama lain ya. Oke, ada The Tower yang terbalik, so nggak ada kejutan-kejutan yang bikin kalian pusing kepala, tidak. Beberapa zodiak yang lain mengalami itu, tapi tidak dengan Sagittarius. So be happy aja, tidak ada kejutan yang berarti di dalam kehidupan kalian atau kalian berubah 180 derajat. Harus dirubah gitu, nggak ada yang harus dirubah. Ya udah, nggak apa-apa, jalani aja apa yang ingin kalian lakukan. Kalian cukup keras dengan itu, berkeras hati dengan itu, fine, tidak apa-apa. Oke. Four of Pentacles mengindikasikan bahwa apa yang kalian punya memang untuk kalian, so pegang aja karena memang itu untuk kalian. Kalau kelihatannya semesta tidak mendukung, itu karena harusnya ada pertimbangan yang harus kalian pikirkan, tapi kalian tidak mau memikirkan, tidak apa-apa, pegang aja apa yang kalian percaya itu menjadi milik kalian, karena future pun adalah kalian yang rasain, bukan orang lain ya. The Temperance-nya terbalik sih, ada yang nggak balance dalam kasus kehidupan kalian kali ini. Di bacaan yang ini yang resonate, ingat ya, yang resonate, yang enggak ya wis. Karena ada beberapa juga yang bilang bacaannya sotoy, ya nggak apa-apa bacaannya sotoy karena memang bukan buat dia. Karena kalau semua resonate, karena kalau semuanya sama, aneh. Masa semua Sagittarius di seluruh dunia ini sama, kan nggak mungkin, ya kan? Oke, tapi saya hanya mau bilang ada yang nggak balance, ada yang nggak seimbang di dalam keputusan apapun yang kalian putuskan pada saat ini. Tidak balance karena mungkin good for you, not good for others gitu. Bagus untuk kalian, belum tentu bagus untuk yang lain. Oke, the star-nya juga terbalik sih. In the future, apa yang kalian putuskan saat ini akan terjadi, berimbas kepada masa depan kalian. Bukan berarti masa depan kalian tidak indah, karena the star yang pertama toh tidak terbalik, yang kedua ini yang terbalik. Tapi akan ada hal-hal yang nanti akan kalian ketahui setelahnya, dan kalian baru tahu, oh ini toh akibatnya gitu. Warning aja untuk kalian, tapi saya yakin kalian cukup kuat untuk menghadapi apapun yang kalian ingin hadapi karena kalian Sagittarius. Oke, seperti yang saya bilang tadi, silahkan mengajukan 3 pertanyaan yang akan saya jawab iya atau tidak.
Langsung 3. Fine. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan kalian yang pertama. Yang ini adalah untuk yang kedua. Ini adalah untuk yang ketiga. Pertanyaan pertama kalian dijawab dengan tidak bisa dilaksanakan karena cuma kelihatan bagus aja tapi hasilnya sebenarnya nggak terlalu bagus. Pertanyaan kedua juga dijawab dengan tidak. Kenapa? Karena itu merugikan orang lain dan merugikan kalian di kemudian hari. Whatever. Pertanyaan yang ketiga dijawab dengan iya. Karena memang itu untuk kalian. So, apa yang bukan buat kalian gak akan pernah untuk kalian, walaupun kalian sudah berusaha semaksimal mungkin mengerjakannya atau mengejar itu. Kalau itu bukan buat kalian, gak akan buat kalian. Kalaupun datang cuma sementara. Tapi apa yang untuk kalian pasti untuk kalian, kalaupun itu ada hambatan di sana sini. So, yang pertanyaan yang ketiga, good ya. Bisa dilakukan iya jawabannya, walaupun pertanyaan 1 dan 2 dijawab tidak. Oke. Saya lanjutkan dengan beberapa pesan dari Oracle Card. I'm hungry. Saya lapar. Ini yang perlu di healing dari kalian. Kalian banget. Oh my god. Yang ini adalah message from our angel dan ini adalah message from angel. Oke, untuk khusus untuk kalian saya kasih Fairy Oracle Card juga. Banyak kan ya? Banyak kan. Life purpose. Ini Angel's Prayer. Aduh, bagaimana sih? Nggak jelas ini. Oke, never mind. Apa yang perlu di healing dari kalian? Rejection. Penolakan. Kalian tuh bukan orang yang bisa ditolak ya, Sagittarius. Kalau ditolak tuh rasanya kayak against kalian banget gitu. Kalian pasti langsung, enggak bisa, tidak, saya tidak menerima penolakan. Ini harus terjadi, harus. Makanya saya bilang itu kalian banget. Fine, tidak apa-apa. Saya nggak bisa ngejudge orang berdasarkan karakternya. Ya udah dari sananya apalagi. Berdasarkan zodiaknya, nggak bisa. Oh ya, saya mau cerita ya Sagittarius, tapi jangan sakit hati karena ini bukan saya. Salah satu teman saya, itu waktu itu dia lagi hamil dan dia tahu anaknya bakalan perempuan ya. 16 tahun yang lalu. Karena anaknya sekarang udah umur 16 atau 17, saya lupa. Oke, pada saat dia hamil anak tersebut dan dia tahu itu anaknya perempuan, kalau menurut hitungan dari dokter itu dia akan lahir di bulan dimana anak itu akan berzodiak Sagittarius. Dan karena dia tahu banget, dia senang mempelajari tentang zodiak atau astrologi, bahkan dia membuat buku, menulis buku tentang astrologi juga, tapi dalam bahasa Inggris ya, dan itu dijual di Alibaba.com kalau nggak salah. Jadi yang beli juga orang luar gitu ya, bukunya dia itu dalam bahasa Inggris ya. Saya pernah baca sih, tapi kalau tebel banget pusing juga. Oke, nah buku karena dia sangat tahu tentang semua zodiak, dia bilang sama dokternya, saya tidak mau anak saya lahir sebagai Sagittarius. Bayangin. Oke, itu dia ya. Oke, saya tidak mau setuju dengan dia karena saya tidak saya tidak mengalami hal tersebut gitu, dan saya tidak bisa menghakimi orang hanya berdasarkan zodiak. Oke. So teman saya itu membuat janji dengan dokter untuk sesar, melahirkan secara sesar di tanggal dimana anak itu akan berzodiak Capricorn, bukan Sagittarius.
Sakingnya dia bilang, saya tidak mau punya anak perempuan Sagittarius. My God, saya tuh nggak habis pikir, saya langsung gini, ini orang kenapa sih? Jadi tidak mau secara normal, atau nanti anaknya lahir di bulan dimana Sagittarius sedang berada gitu. Segitunya ya. Oke, never mind. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Itu teman saya. Saya sendiri kan nggak punya anak perempuan. Saya cuma punya anak satu laki-laki dan itu Leo. Dan saya nggak milih dia berbintang Leo karena menurut dokter harusnya dia berbintang Virgo seperti saya. Tapi dia lahir kayak seminggu atau 2 minggu sebelum due date-nya gitu. Dia lahir kecepatan semingguan lah, 10 harian gitu. Yang harusnya dia berzodiak Virgo seperti mamahnya, tapi ternyata jadinya Leo karena lahirnya kecepatan. Tapi itu bukan karena saya mau, itu karena memang naturalnya kayak gitu. Tiba-tiba dia sudah mau brojol aja gitu. Oke, so anak saya Leo dan saya nggak punya anak perempuan, anak saya laki. Jadi saya tidak, itu cerita yang tadi itu adalah cerita seorang teman saya gitu, dan kebetulan memang dia penulis buku juga gitu, menulis buku zodiak. Dia bilang kayak gitu sama saya cuma gini, kenapa sih seperti itu? But anyway, itu tidak akan merubah pandangan saya tentang zodiak Sagittarius, karena buat saya semua orang itu dipengaruhi oleh beberapa hal lain selain satu zodiaknya itu. Jadi tidak mungkin sama satu dengan yang lainnya. Oke, untuk satu kartu aja saya ngomongnya panjang ya. Oke, yang kedua adalah brilliant idea. Archangel Uriel. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Apapun ide yang kalian ingin lakukan di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober itu adalah ide yang bagus, silahkan dilakuin aja karena kata Archangelnya itu sesuai dengan yang dimaui oleh takdir. Oke? Ada Shanti, ini message from angel. I am the angel of peace. I bring you new tranquility and smoother road ahead. Jalannya akan smooth, jalannya akan ringan, jalannya akan dimudahkan. Aminin aja yang bagus-bagus, oke? Lanjut dengan fairy spotting. It is time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact, the opposite is true. Believing is seeing. Kata orang, lihat dulu baru percaya. Tapi kata kartu ini, nggak perlu lihat, asal percaya aja bisa terjadi. Karena memang Sagittarius cukup kekeh untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan, mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. So it's okay, lanjutin aja my dear. Oke, time to decide. Ini adalah life purpose kalian. Jadi decide untuk melakukan sesuatu, untuk melaksanakannya, untuk memutuskan sesuatu. This is the right time. Make a decision based on your heart true desire. Bikin sesuatu itu sesuai dengan hati kalian. Yang terserah orang lain mau bilang apa, silahkan. Ini kan kalian banget ya. Sagittarius banget. Oke. Leap of faith. Ini saya ketawain tadi karena leap of faith itu berhubungan dengan the tower ya. Tadi the towernya terbalik, saya bilang kan nggak ada hal-hal yang luar biasa ya, mengejutkan gitu untuk kalian untuk berubah pikiran. Tapi kalau leap of faith yang ini saya pikir adalah ya sudah, apa yang kalian percaya lakuin aja. Oke, apa yang kalian percaya itu baik, lakuin aja. Kalaupun nanti terjadi sesuatu in the future, ya udah, kalian juga bisa hadapi itu kok. It's you. Oke, itu adalah kalian, so it's okay. Your hard work is paying off. Ini adalah kartu Monology Oracle card-nya. Apapun yang kalian lakukan akan berhasil dan akan mendapatkan resolusinya atau conclusionnya atau hasilnya di masa-masa ini. Masa di mana kalian melihat bacaan ini. Oke, maaf saya serak. Sekian saja bacaannya untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Terima kasih ya sudah sejauh ini jadi viewer saya dan support channel ini. Apapun yang terjadi, tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and